Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas Nur dari Pondok Hypnotis Indonesia. Gimana teman-teman kabar Anda? Semoga hari ini Anda dan keluarga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan cuaca siang ini sangat panas sekali di tempat saya, teman-teman. Luar biasa panas sekali. Dan saya lagi ngadem ya. Ada sesuatu hal yang ingin saya berikan pada video kali ini buat Anda semuanya. Masih berkaitan dengan ilmu hipnotis, masih berkaitan dengan ilmu pikiran. Namun terlebih dahulu saya ucapkan sangat terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, ataupun buat Anda yang hari ini sudah membeli ebook kitab Mahir Hipnotis. Oke teman-teman, kita akan membahas suatu hal yang unik dan menarik. Nah, kalau di Jawa khususnya ya, saya nggak tahu kalau di luar Jawa. Dulu waktu kecil, ini pengalaman saya pribadi dan teman-teman saya dulu, seringnya kita main yang namanya layang-layang, atau orang Jawa nyebutnya layangan gitu ya, di lapangan atau di sawah ya, di pematang sawah. Biasanya untuk memanggil angin supaya ada angin datang, ini anak-anak melakukan yang namanya siulan, bersiul. Contohnya seperti ini untuk memanggil angin ya. Nah, sambil ditunggu tidak beberapa lama kemudian ada angin dan mulailah layang-layang atau layangan ini mulai diterbangkan. Pada saat kecil tersebut teman-teman, mungkin saya dan teman-teman saya yang lainnya ya tidak berpikiran hal tersebut masuk akal atau tidak masuk akal. Kita hanya tahu dan yakin bahwa hanya dengan cara bersiul, atau kalau orang daerah tertentu menyebutnya anyul atau singsut ya, itu bisa mendatangkan angin ya, dan terbukti nggak beberapa lama muncullah angin ya. Setelah dewasa dan mempelajari ilmu pikiran, mempelajari ilmu rasa, ilmu getaran, vibrasi, dan ini ternyata ada kaitannya ya. Jadi itu tadi kenapa anak kecil itu ketika melakukannya tanpa dipikir, artinya just do it saja. Mereka ketika melakukan singsut tadi atau bersiul tadi tidak berpikir ini masuk akal apa tidak ya, tidak, mereka tidak berpikir, hanya melakukannya dengan penuh keyakinan, dan itu terbukti. Menariknya kan itu adalah cara kerja pikiran teman-teman, iya enggak? Cara kerja pikiran, bagaimana pikiran saya dan anak-anak ya tersebut waktu puluhan tahun yang lalu itu melakukannya menggunakan pikiran, keyakinan ya, ditambah dengan getaran rasa, yakin gitu ya, ini anginnya datang gitu. Tapi kenapa setelah dewasa banyak orang yang tidak melakukannya lagi, dalam arti menggunakan keyakinan yang sama gitu ya. Banyak sekali mereka menggunakan logikanya, mengedepankan logikanya dibandingkan mengedepankan rasanya tadi, atau getaran rasa tadi, atau vibrasi tadi. Ketahui dan pahami bahwa di dalam hukum pikiran kan disebutkan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah saling terhubung, saling berkait, dan saling mempengaruhi. Maka ada teori yang sangat terkenal ya, yang disebut dengan butterfly effect. Anda bisa cari literasinya di YouTube banyak sekali, di Google juga banyak sekali yang fenomena tersebut menjelaskan bahwa satu kepakan sayap kupu-kupu di satu daerah ini bisa menciptakan badai di wilayah yang jaraknya mungkin ratusan kilometer. Nah, kenapa bisa terjadi demikian ya? Anda cari tahu ya teori tersebut tentang butterfly effect. Dalam makna kehidupan nyata ada satu kejadian kecil yang bisa merubah hidup kita, Anda dan saya. Ya, misalkan Anda ketika mau berangkat ke kantor, Anda lupa membawa kunci kantor. Ketika sudah sampai di perjalanan, Anda baru ingat, waduh kunci saya tertinggal di rumah. Anda balik lagi. Nah, saat Anda balik, apa yang terjadi? Ini berantai nanti ya, terjadi namanya butterfly effect ya. Anda dengan nada dongkol, kemudian di rumah Anda ketemu istri Anda dan Anda menyalahkan istri Anda, kenapa tadi nggak diingatkan. Akhirnya rame ya, terjadi pertengkaran, kemudian merembet ke hal-hal yang lain. Anda
datang telat ke kantor, di kantor dimarahi bos ya karena Anda datang telat, sehingga deal-deal dengan customer Anda menjadi batal dan lain sebagainya. Intinya satu hal kecil ini bisa berpengaruh terhadap hal besar di masa depan ya, seperti tadi kepakan sayap di satu daerah tertentu, satu kepakan sayap kupu-kupu tersebut bisa mempengaruhi badai, menjadi badai yang sangat hebat di wilayah atau negara lain bahkan. Itu sekilas tentang getaran ya, atau vibrasi atau getaran rasa. Nah, ketika teman-teman mencoba untuk mempelajari ilmu hipnotis ya, Anda akan diperkenalkan dengan yang namanya tadi vibrasi, diperkenalkan namanya frekuensi, gelombang pikiran dan lain sebagainya. Nah, ini sungguh-sungguh menarik ya buat saya, terutama sebagai seorang pengajar ilmu hipnotis, ingin berbagi kepada teman-teman bahwa hati-hati dengan kekuatan pikiran Anda atau apa yang Anda pikirkan, karena semua terhubung teman-teman, semua saling berkaitan. Realitas atau kenyataan yang Anda dapatkan di dalam kehidupan Anda ini buah atau efek dari apa yang Anda pikirkan sebelumnya. Maka di dalam hukum pikiran disebut dengan apa yang Anda pikirkan menjadi sebuah realita atau kenyataan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi jika teman-teman saat ini ingin mendalami kemampuan ilmu hipnotis ini secara mendetail, secara mendalam lagi, ya nanti Anda akan mengerti bahwa kekuatan hebat itu ada di dalam diri Anda, di dalam diri Anda masing-masing yang saat ini masih tertidur. Jadi Anda belum bisa mengoptimalkan. Hingga pada saatnya nanti teman-teman, ketika Anda sudah belajar ilmu hipnotis dan mulai mengeluarkan kekuatan di dalam diri Anda akan bisa menggunakan kekuatan tersebut. Salah satunya ya Anda bisa mempengaruhi orang lain ya, dengan pola hipnotis tentunya, baik itu melalui kata-kata, melalui bahasa tubuh Anda, atau melalui kekuatan pikiran Anda atau getaran pikiran Anda. Buat Anda semuanya yang menonton video ini, saya akan membagikan beberapa hal penting ya, khususnya buat Anda yang berminat untuk mendalami ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, bahwa hipnotis ini kan ilmu yang unik, ilmu yang luar biasa, dahsyat ya, karena tidak perlu ritual aneh-aneh, tidak perlu doa-doa atau mantra-mantra tertentu, tidak melakukan puasa-puasa apapun. Anda bisa menggunakan kecakapan Anda untuk mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu menuruti kemauan Anda. Ya, contohnya seperti yang sudah saya praktekkan, atau seperti yang murid-murid saya praktekkan ya, videonya sering saya upload di channel saya, di channel ini masterhipnotis.com, atau Anda juga bisa melihat di YouTube, melihat di TikTok saya. Nah, itu menjadi bukti bahwa Anda juga sebenarnya punya potensi, punya peluang yang besar untuk menguasai kemampuan tersebut. Hanya saja catatannya sekali lagi, teman-teman mau belajar ya, bila Anda mau menggunakan waktu Anda untuk memberanikan diri, memilih untuk belajar, ya tentu Anda akan mendapatkan kemampuan tersebut teman-teman, seperti saya dan lain-lain ya. Teman-teman yang lainnya ini kan juga mereka bisa karena mau belajar dan berlatih. Seringkali saya bahas teman-teman bahwa manfaat yang hebat ini, kemampuan yang hebat ini bisa Anda peroleh ya, bisa Anda miliki saat Anda sudah memutuskan belajar. Contoh-contoh sudah sering saya bahas, banyak sekali guru-guru hipnotis yang memberikan pencerahan kepada Anda, barangkali Anda pernah menontonnya, bahwa mereka juga sama seperti saya mengatakan hipnotis itu adalah ilmu kehidupan.
ilmu yang bisa dipelajari dengan mudah, ilmu yang sangat bermanfaat buat kehidupan pribadi Anda, ilmu yang sangat bermanfaat buat karir Anda, buat bisnis Anda. Apapun profesi Anda, sangat cocok, sangat pas untuk menguasai dan memiliki kemampuan ilmu hipnotis ini, teman-teman. Bahkan kalau Anda jeli ya, para praktisi spiritual, para praktisi supranatural di Indonesia ini khususnya, kalau Anda berpikiran mereka menggunakan ritual-ritual yang menggunakan bantuan-bantuan entitas lain, bantuan jin kah atau apa, enggak. Mereka itu ya belajar ilmu pikiran, teman-teman. Mereka belajar ilmu hipnotis. Namun dikemas dengan cara tradisional, ya, disesuaikan dengan budaya kita, budaya bangsa kita. Jadi itulah kenapa gampang diterima, ya, pendekatan-pendekatan seperti ini yang menggunakan tradisi. Contohnya orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi dalam kehidupan, mereka datang ke orang-orang pintar, kan gitu ya. Nah, kenapa mereka datang ke orang pintar? Karena itu tadi ya, diterima oleh masyarakat, ya. Orang yang mengalami kesulitan datangnya ke kiai, ke dukun, ke apapun sebutannya lah ya, yang dianggap orang pintar. Kalau di Indonesia ini orang pintar itu karena mereka mempercayakan sepenuhnya bahwa orang pintar tersebut mampu membantunya. Padahal di balik itu, behind the scene-nya, di balik itu kan orang-orang pintar itu juga memberikan sugesti kepada tamunya, kepada kliennya, ya. Ketika datang ke mereka meminta bantuan, ya sebenarnya diberikan sugesti, baik itu secara langsung atau tidak langsung, baik itu menggunakan kata-kata atau menggunakan alat-alat tertentu atau benda-benda tertentu sebagai ini perantara. Yang pada poinnya adalah tujuan utamanya mengubah alam bawah sadar tamunya, gitu ya. Contoh, orang tamu yang mengalami kesulitan ekonomi, "Mbah, saya minta tolong, Mbah, hidup saya susah, bla 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 bla." Nah, kan gitu. Kemudian orang pintar tersebut memberikan wejangan-wejangan, memberikan barangkali doa-doa mantra atau memberikan benda-benda tertentu di bawah atau dirituali, kan gitu. Tapi sebenarnya mengubah supaya tamu tersebut menjadi percaya diri, kembali ke mode percaya diri, teman-teman, lebih optimis, sehingga ketika bekerja karena merasa sudah mendapatkan kekuatan dari mbah dukun tadi atau mbah supranatural atau mbah pintar tadi, maka sang tamu ya penuh percaya diri, ketika bekerja penuh semangat, yakin rezeki itu datang. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Ini pentingnya kecerdasan emosional, ya. Kecerdasan emosional artinya kita bisa memahami karakter seseorang. Nah, kalau saya ingat kemarin ada yang namanya Profesor Stella, ya, yang diangkat di kabinetnya Merah Putih Pak Prabowo Subianto. Ini beliau adalah seorang sains, ya, seorang sains. Jadi yang diangkat menjadi Wakil Menteri Pendidikan, Profesor Stella ini luar biasa. Ada satu video yang beliau mengatakan bahwa ada satu kecerdasan yang tidak bisa diganti oleh AI atau artificial intelligence. Apa itu? Ya, kecerdasan emosional, teman-teman. Ya, kalau Anda bersaing dengan AI atau artificial intelligence ini dengan kecerdasan intelektual Anda akan kalah telak, gitu loh. Anda akan kalah telak. Lebih pinter AI-nya, contoh ChatGPT atau yang lainnya, Anda akan kalah telak. Tapi kecerdasan intelektual dari chatbot tadi, ya, ChatGPT tadi, tidak bisa mengalahkan kecerdasan emosional. Nah, bentar ya, ini masih ada bocil-bocil. Jadi begini, teman-teman, mereka tidak akan tergantikan, ya, profesi-profesi yang berhubungan dengan kecerdasan emosional. Contoh, seorang hipnoterapis itu tidak mungkin tergantikan oleh AI, gitu ya, karena AI tidak bisa memahami perasaan manusia, gitu.
Mereka hanya berada di level kecerdasan intelektual, tapi tidak berada di kecerdasan emosional, kan begitu. Oke. Jadi poin dari video ini apa sih teman-teman? Saya mengajak kepada Anda untuk penuh kesadaran, ya, dengan penuh kesadaran Anda perlu mengupgrade diri Anda, tidak hanya kecerdasan intelektual Anda dengan Anda belajar ilmu-ilmu umum, ya, namun juga teman-teman harus juga mau belajar kecerdasan emosional berkaitan dengan kecerdasan rasa, kecerdasan getaran tadi, bahasa tubuh, ya, dengan menggunakan getaran atau vibrasi tadi. Ini sangat penting karena secara teori pikiran alam bawah sadar ini kan jauh lebih besar dibandingkan pikiran sadar. Coba Anda cek sendiri, atau nanti saya coba tampilkan bahwa pikiran alam bawah sadar itu kan 90% lah kurang lebih, ya, dibandingkan pikiran sadar yang hanya 10%, 1:9. Ya, ini harus Anda mengerti, Anda pahami pentingnya Anda mengulik-ulik pikiran alam bawah sadar Anda atau kecerdasan emosional Anda, karena itu bagian terbesar dalam hidup Anda teman-teman, yang bisa menentukan gagal atau sukses hidup Anda teman-teman, dengan cara Anda tahu cara kerja pikiran Anda sendiri, dan melalui ilmu hipnotis lah Anda akan memperoleh jawaban yang tepat, ya, memperoleh jawaban yang pas bahwa Anda butuh yang namanya upgrade, ya, untuk menaikkan level di dalam diri Anda, untuk memompa kekuatan di dalam diri Anda supaya meledak, supaya keluar dengan memaksimalkan pikiran alam bawah sadar Anda. Oke, itu saja teman-teman barangkali yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di next video. Salam hormat, dan sekali lagi buat Anda yang hari ini sudah mendaftar di kelas privat My Hipnotis, ataupun hari ini buat Anda yang sudah membeli ebook saya, ebook Kitab My Hipnotis, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam hormat dari saya Mas Nuk. See you next time. Bye bye. Salam hipnosa.